Guys, selamat pagi. Kedengaran suara saya? Pagi Pak, terdengar. Oke. Baik, kita mulai kuliahnya. Silahkan mengisi daftar hadir di laman akademik ya. Sudah masuk semua atau masih ada yang belum hadir? Kalau dari jumlah Pak masih ada 5 orang Pak yang belum hadir. Ya udah kita mulai karena udah hampir terlambat hampir 30 menit. Ya, materi berikutnya kita masuk ke cairan viskos. Cairan viskos itu berbeda dengan air ya. Kita kasih keterangan. Ini beberapa contoh. Beberapa cairan dengan viskositas yang berbeda dengan air. Nah, kalau kita menggunakan pompa, maka ini ada faktor koreksi kalau viskositasnya berbeda. Berbeda itu bisa lebih tinggi dari air, bisa juga lebih rendah dari air. Gitu ya. Ini contohnya. Bisa bentuknya data seperti ini. Seperti ini, bisa bentuknya grafik seperti ini. Nah, ini tinggal nanti dialurkan pada saat temperatur berapa itu berubah. Viskositas makin tinggi temperaturnya, maka viskositasnya lebih rendah ya. Temperatur lebih tinggi maka viskositasnya lebih rendah karena lebih kelihatan secara fisiknya itu lebih encer gitu ya. Nah, ini ada viskositas kan ada dua ya, ada viskositas dinamik, ada viskositas kinematik. Nah, ini grafiknya dynamic viscosity, kalau ini yang kinematic viscosity. Ini nanti kalau kalian print out ini tulisannya lebih jelas ya. Ini kinematic viscosity, ini bagian bawah. Kemudian yang bagian kanan, sebelah kanan itu adalah temperatur. Kita lihat, kalau kalian kurang jelas ini bisa posisi slide-nya kalian tegakkan gitu ya, kalian bisa lebih mudah membacanya. Nah, apa bedanya viskositas kinematik dan dinamik? Ada ya. V sama dengan mu per rho. Rho itu adalah massa jenis, V adalah viskositas kinematik. Satuannya berbeda. Satuannya adalah satuan panjang persegi atau centistrokes. Kalau yang viskositas dinamik adalah centipoise. Untuk pemompaan cairan viskos dapat digunakan hingga batas tertentu, artinya kalau misalnya terlalu tinggi viskositasnya maka juga tidak bisa digunakan. Untuk pemompaan cairan viskos dapat digunakan pompa sentrifugal, namun memerlukan faktor koreksi. Karena apa? Karakteristik pompa sentrifugal hanya berlaku untuk air. Artinya pengujian atau pembuatan kurva karakteristik pompa itu dengan fluida air. Jadi kalau pakai atau digunakan bukan air, maka ada faktor koreksi. Ini faktor koreksinya. Kalian bisa lihat ya, ini kapasitas ya, galon per menit sebelah kiri. Kemudian heat itu dalam satuan feet. Kemudian faktor koreksi kapasitas dan efisiensi itu adalah ini ya, faktor koreksi kapasitas dan efisiensinya itu adalah di sebelah atasnya. Jadi kalian
tetap dengan cara belajar mencoba membaca. Ya memang ada kerugian karena kalian tidak ketemu langsung gitu ya, tapi kalian bisa pelajari, makanya kalian nanti diatur jadwalnya. Meskipun nanti tanggal 4 tetap kalian melakukan absensi ya, daftar hadir, karena tempo hari kan kita sudah ada kuliah susulan. Tetap tanggal 4 absensi, terus kemudian nanti untuk ke 7 kalinya tanggal berapa? 9, berarti 11 juga kalian tetap akan melakukan absensi meskipun pelaksanaan kegiatannya kuliahnya sudah dilaksanakan. Ini kalau yang satuannya adalah SI, kalau yang ini British ya, fit, dan ini kalau fit, kemudian ini galon per menit. Kalau yang ini Q-nya itu adalah dengan satuan meter kubik ya, per jam. Itu. Nah ini kalau dalam meter, total heat dalam meter, kalau ini total heat dalam sama ya, total heat dalam meter. Terus ini faktor koreksinya. Kita lihat di sini ada kalimat, ada tulisannya kinematic viscosity-nya berapa. Nanti kalian alurkan. Ya, nanti kalian baca, lebih enak kalian print out, kalian belajar lebih lanjut. Ini juga untuk faktor koreksi juga. Ini kan untuk faktor koreksi, ini juga tipe detail ya. Ini ada garis viskositas, ini garis dynamic head gitu ya. Ini kapasitas, kemudian di sini faktor koreksi. Kita lihat ya, ada beberapa data di sini kalian bisa pelajari. Faktor koreksinya untuk kapasitas adalah sepersegi head HW itu sama dengan mendekati Hvis per CH. Untuk efisiensi Hvis sama dengan C efisiensi kali C efisiensi itu, C itu adalah faktor koreksi ya, correction ya. Kemudian daya, jadi ada 4 yang kalian harus koreksi: kapasitas, head, efisiensi, daya. Nah, persyaratannya penggunaan untuk koreksi itu adalah pompa sentrifugal dengan impeller radial, itu rentang Q sampai H itu normal. Hanya untuk NPSHA yang cukup. Di luar itu maka akan peluang untuk terjadinya proses kavitasi atau terjadinya kavitasi maka tidak berlaku. Juga untuk homogeneous Newtonian fluid, yaitu untuk penggunaannya. Contoh misalnya ini, contoh soalnya. PV sama dengan 100 meter kubik per jam. V sama dengan 100 mm persegi per second. Half-nya sama dengan 29,5. Row-nya sama dengan 0,90 kg per liter atau desimeter kubik. Ya, desimeter kubik. Nah, plot PV, half-, dan V. Diperoleh faktor koreksi CH sebentar. Nah, ini grafiknya. Kita lihat ya. Di sini juga bisa kalian lihat ya. Kalian cek hitung-hitungannya ini benar tidak, gitu kan? Kalau berbeda pastikan bahwa kalian bisa membaca grafik dengan benar, gitu. CH sebentar, UV-nya 100 meter kubik per jam.
Kalian cek ya contoh soal ini, kalian pelajari, kalian baca hasilnya. Ini CH-nya, correction height-nya itu 0,94, correction capacity-nya adalah 0,98, correction untuk efisiensi 0,70, 0,7 ya. Kalian lihat grafiknya di sini. Cara menarik garisnya juga tolong diperhatikan ya. Itu materi tentang larutan viskus. Ada yang mau disampaikan? Mau ditanyakan? Silahkan. Nanti pertemuan terakhir kita akan membahas tentang fan atau kipas dan blower ya. Itu menggunakan fan sama blower itu adalah menggunakan compressible fluid. Itu untuk pertemuan mendatang. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke materi berikutnya tentang pompa sentrifugal untuk selari. Kalau tadi yang larutan viskos, sekarang untuk pompa untuk larutan selari. Ini contohnya, kalian kenal shift shaker seperti ini, ayakan di lab itu ada, kita punya beberapa ada berbagai jenis ukuran, itu biasanya di ayakannya itu ada tulisannya, ayakan nomor berapa gitu ya, ukurannya berapa gitu ya. Nah, bisa juga bentuknya adalah miring begini, kemudian dialirkan, dimasukkan partikel yang akan kita ayak, kemudian ini apa namanya, diputar. Pak, izin PPT-nya masih yang di Oh, belum Viskus. diganti ya? Oke, sorry. Ya. Bentar. Belum. Oh iya, belum saya ganti ya. Oke. Nah, ini. Sudah kelihatan ya? Oke. Nah, kita akan lihat. Ini ayakan. Yang sebelah kanan bawah itu yang ada di lab kita. Tapi jenis ayakan bisa bentuknya seperti yang kiri atas. Ya. Jadi ayakan. Nah, partikelnya mulai dari partikel yang paling kecil. Ya, paling kecil itu akan lolos masuk penampung, kemudian yang berukuran sedang lolos ke penampungan berikutnya. Jadi di sini yang tertahan adalah yang partikel kecil. Di sini ada screen di bawah sini yang lolos, kemudian juga screen samping. Screen samping itu lebih besar ya, terbuka malah bahkan. Jadi yang masuk, yang turun itu adalah yang kecil di sini, kemudian yang sedang itu akan turun di sini lambungnya, kemudian berikutnya yang paling besar ada di bawah. Itu. Nah, bisa juga bentuk ayakannya seperti ini yang kalian kenal di lab. Jadi digoyang, gitu kan? Digoyang jadi apa namanya? Goyangnya memutar dan juga ke atas ke bawah. Ya beberapa apa namanya? Kemudian bisa turun partikel yang paling kecil itu turun di lapisan paling bawah ya, itu ayakan. Nah ini kalian kenal biasanya adalah ukuran disebut dengan mesh itu apa namanya,
satuan ukuran untuk partikel atau untuk ayakan. Kalian belajar tentang ini kalau nggak salah di apa ya? Kalian belajar tentang size reduction nggak? Di perlakuan mekanik, Pak. Oh ya, betul. Di perlakuan mekanik ada tentang pengukuran ini ya. Nah ini pengantar saja dibahas lebih jauh di sana. Kalian tahu apa yang dimaksud dengan mesh? Misalnya 50 mesh gitu. Ada yang bisa menjelaskan? Di perlakuan mekanik kan udah ada. Apa yang dimaksud misalnya ukuran 50 mesh gitu. Apa yang dimaksud dengan mesh? Ada yang masih ingat? Halo? Nggak ada yang ingat. Ukuran mesh itu adalah jumlah lubang dalam 1 inci persegi. Jadi kalau misalnya 100 mesh itu adalah jumlah lubangnya ada 100 dalam area ya, area seluas 1 inci. Jadi ke kanan itu 10 misalnya ya, kalau 100 mesh itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ke kanan, bawah juga. Jadi dari ukuran 50 cm persegi itu ada berapa jumlah lubang, itulah yang disebut dengan mesh. Ya, kalian cek lagi catatan kalian tentang pengecilan ukuran. Konsentrasi padatan di dalam selari dinyatakan dalam 2 cara. Satu adalah persen massa. Baik, suara saya kedengeran? Tadi keluar sendiri ya, otomatis. Halo? Ada, Pak. Sudah dengar, Pak. Ada. Oke. Ya, kita lanjut. Konsentrasi padatan itu ada 2 cara ya. Satu adalah persen massa, yang kedua adalah persen volume. Cara ngitungnya seperti ini. Massa padatan dibagi jumlah massa padatan total dengan air. Volume CV itu volume padatan dibagi dengan volume total padatan dengan air. Ini sebetulnya tidak ada aturan baku kecuali gitu. Kecuali ini kita gunakan ada 2 macam ini karena apa? Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih mudah? Dalam artian bahwa kalau datanya atau lebih mudah diukurnya adalah volume, maka ya persen volume aja yang dipakai. Kalau ya datanya yang mudah diambil adalah massa, maka pakailah persen massa.
Nah, ini caranya menarik garis. Ini kan ada data ya. SS itu specific gravity solid. Kalau SM adalah specific gravity mixture atau selari. Contoh ini ya di sini. Ini ada CV. CV itu yang garis miring. Yang garis horizontal ini adalah CW. Persen solid by weight. Ini CV itu persen solid by volume. Kemudian di sini ada SS solid specific gravity. Kemudian yang sebelah kiri itu ada kiri bawah ada SM slurry specific gravity atau mixture campuran antara air dan padatan gitu ya. Jadi narik garisnya itu adalah kalau ada dua data maka kalian bisa tarik garis gitu ya. Misalnya datanya adalah CW dan SS gitu ya. Tinggal kalian garis maka kalian ketemu CV dan SM. Demikian sebaliknya. Jadi nggak usah terlalu capek-capek menghitung, tetapi bisa kalian dengan menggunakan grafik. Kemudian ini juga untuk menentukan specific gravity mixture dan specific gravity solid. Ya. Kalian lebih mudah nanti kalau ada contoh soal. Perubahan kinerja pompa sentrifugal pada pembawaan selari, kurva karakteristik pompa sentrifugal hanya berlaku untuk pembawaan air. Jika pompa tersebut digunakan untuk pembawaan selari, akan terjadi perubahan kinerja, terutama head dan efisiensi. Jadi hampir sama itu dengan perubahan dengan penggunaan pompa menggunakan cairan viskos gitu ya, tetap head dan efisiensi yang berubah karena beda kecepatan antara padatan dengan air. Jadi bisa jadi airnya sudah ketarik, padatannya belum. Nah, perlu identifikasi diameter rata partikelnya. Tadi dengan cara kalian punya data ayakan segala macam, kalian bisa punya data itu. Kemudian ada jenis larinya, settling dan non settling. Non settling artinya apa? Yang bisa mengendap dan yang tidak mengendap. Nah, kalau yang jenisnya non settling maka pakai kurva koreksi karena seperti fluida viskos. Tapi kalau settling itu tetap ada, kemudian ada faktor koreksi lagi, yaitu C1 dan C2. Head ratio-nya itu HR itu sama dengan HM per HW. Head mixture dibagi head water ya. Head water itu head pompa untuk air, HM adalah head pompa untuk selari. Nah, dari data itu maka akan kita lihat kalau konsentrasi padatan dalam selari makin tinggi, HM-nya makin besar. Makin tinggi konsentrasi padatan dalam selari, maka HR-nya makin rendah. Karena tinggi konsentrasi padatan, maka head pompa untuk selarinya makin rendah. Kemudian efisiensi rasionya juga sama, IR sama dengan IM mixture dan dibagi efisiensi water ya. Itu dengan catatan bahwa RPM untuk pompa tersebut sama. Nah, kita kenal ada di 50 average particle size-nya dan kemudian D itu adalah impeller diameter. Ya, istilah-istilah itu kalian pelajari sendiri, lebih baca lebih jauh. Nah, pemompaan settling selari atau lumpur yang mudah mengendap, penggunaan pompa sentrifugal untuk selari akan mengubah kinerja yaitu dan efisiensi tadi sudah dijelaskan, sedangkan kapasitas tetap.
HM itu akan lebih kecil dari HW, itu jelas ya, karena ada padatan ya, di situ ada apa peningkatan viskositas di situ. Untuk CV yang sangat besar akan ada faktor koreksi efisiensi faktor koreksi efisiensi akan lebih besar dari faktor koreksi head. Kita lihat dari grafiknya di sini. Ini kan mengerucut ke bawah. Nanti kalian pelajari, baca lebih lanjut. Pada rasio head dan efisiensi tidak dipengaruhi oleh kapasitas, ukuran pompa, dan kecepatan spesifik. Perubahan BHP sebanding dengan massa jenis cairan. Ini kan head rasio dan efisiensi rasio untuk padatan ya, kalian bisa baca di sini. Efisiensi rasio ya, kemudian ini ada T50 solid median particle size nya T50, kemudian solid specific gravity-nya ada, dan seterusnya. Daya pompa itu adalah GM kali HM kali SM dibagi 3960 kali EM. Jangan tanya 3960 dari mana Pak, yaitu udah ada rumusnya di situ. Dan satuan G adalah galon per menit dan H adalah feet. Contoh, pemompaan lumpur tak mengendap. Suatu pompa dengan diameter 4 inch pada efisiensi terbaiknya 68%, daya 37,1 HP, QW sama dengan 1000 galon per menit, HW sama dengan 100 feet. Jika pompa tersebut digunakan untuk membawa selari dengan karakteristik SS sama dengan 1,5 dan CW sama dengan 57%, distribusi uluran partikel kumulatif adalah dengan data segini, mu sama dengan 100 cm². Bagaimana perubahan kinerja pompa tersebut? H dan E-nya, head dan efisiensinya. Berapa daya pompa ketika digunakan untuk memompa selari? Prinsipnya hampir sama ya dengan viskos, pompa viskos, hanya grafiknya saja yang banyak dipakai adalah berbeda. Nah, ini kalian lihat bagaimana cara menarik grafiknya, menarik garis pada grafik-grafik tersebut. 1,5, SS 1,5, CW 53. Kemudian ini grafik kan 325 20%, 80 100 100% gitu kan. Terus kemudian berapa tuh 200 itu 80% di sini kan. Kemudian 325 20 di sini. Jadi kalian alurkan grafiknya. Kurva S kan. Gitu. Udah dapat. Terus kemudian SS-nya 1,5. SS 1,5 itu. Kemudian average particle size-nya berapa? Yang D50-nya. D50-nya dihitung. Itu kan. D50-nya adalah 0,058 dari sini kan. D50. Particle size-nya berapa? Gitu kan. Grafik di sini kalian lihat, tarik ke bawah. Masukkan ke sini. Gitu. Kemudian tarik grafik di sini, CV-nya, gitu kan.
Kemudian tarik grafik di sini. Ada solid medial particle 0,058 gitu kan, dan seterusnya. Kalian tarik grafik, dapat data-datanya, efisiensinya dan seterusnya. Kalian coba kerjakan sekali lagi ya, diperoleh HM per HW sama dengan 0,92 sehingga diperoleh HM adalah sekian. Kalau kalian coba kerjakan itu kalau dipekerjakan nanti di pertemuan mendatang pada saat ketemu secara offline itu kita bisa diskusikan lebih lanjut kalau ada pertanyaan. Jika diperoleh hasilnya ini bandingkan dengan ini, kita lihat Q-nya itu 1000 GPM galon per menit gitu. Ya, kita dapat ini 45,7. Nah itu yang non settling selari. Kalau yang settling selari bagaimana? Datanya sama, cuman ini menggunakan settling selari. Settling selari dengan karakteristik SS-nya 2,7, kalau ini menggunakan SS-nya 1,5. PW-nya 53%. Di sini adalah 65%. Di 50-nya 0,1. C1 diperoleh sekian. P50 0,1, SS-nya 2,7. Tarik ke sini, tarik ke kiri. Dapat SS-nya 2,7, SS-nya ini ketemu. C2-nya adalah 1,75. Masukkan persamaan. Nah, kan kalau settling fluid atau yang mengendap itu berarti kan kalau dialirkan lebih cepat maka tidak ada peluang padatan tersebut mengendap di dalam pompa gitu ya. Jadi harus ada kecepatan minimal. Nah ini rumusnya. Caranya gitu ya. Selari terdiri dari padatan halus D sama dengan D50 211 μm mikrometer ya. Spesies dari 2,65 dengan CV 30%. Laju massa padatan 70 ton per jam. Hitung diameter pipa agar partikel padatan tidak mengendap. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalian belajari. Hitungnya kayak gimana? Ya kalian harus lakukan ya, lakukan tahap demi tahap ya, lakukan tahap demi tahap dan harus kalian coba kerjakan. Nggak harus dikumpul, tapi kalian harus lakukan ini. Kalau nggak, kalian nanti pas ujian lebih banyak bengongnya daripada mengerjakan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Untuk saya cukup, Pak. Kalau dari saya belum. Benar. Ini banyak yang belum absen. Sebentar saya refresh dulu. Yang belum hadir, yang belum isi daftar hadir. Fauzi. Fauzi hadir nggak? Kausar.
Kemudian Sina, Sharen. Hadir nggak nih? Sharen, Sina. Halo, Hadir, Pak. siapa? Sharen hadir. Oke. Hadir, Pak. Terus siapa lagi? Sina. Sina hadir nggak? Hadir, Pak. Oke. Oke. Siapa lagi? Kausar. Kausar hadir nggak sama Fauzi? Halo. Siapa? Siapa yang bilang hadir? Kausar. Oke. Kausar hadir. Terus Fauzi hadir nggak? Permisi Pak, saya hadir. Oke. Berarti hadir semua ya. Oke, saya anggap kalian udah, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap kalian mengikuti kuliah dan paham. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tolong diatur jadwalnya ya. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih banyak, Pak.